Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulit Panjokta Mandra. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercubuana Jakarta, tepatnya di kampus Meruya, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada video ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal kimia ilmiah kami. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai pelaksanaan tugas proyek berbasis pembelajaran 1 untuk SKS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dadi Waras Suharjono, Dr. SS, MPD. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan tim kami. Yang pertama yaitu saya, Kulit Panjokta Mandra. Yang kedua, Astri Nur Mawadah. Kemudian Fadilah Fazri, dan yang terakhir Bagas Sekolah Fiskar. Berikut adalah video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang hasil analisis artikel jurnal ilmiah kami yang berjudul Viral Guru Malaysia yang kesal terhadap siswa yang mengerjakan tugas menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum melanjutkan video analisis kami, saya akan melampirkan video terkait artikel jurnal tersebut. Berikut videonya. Jadi macam, apa ni? Perkataan yang saya jumpa, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang saya jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Untuk latar belakang pada artikel ini diambil dari sebuah video yang diposting di akun sosial media yang bernama Cikgu Geja yang berasal dari Malaysia, yang menegur siswanya karena menggunakan penulisan kalimat bahasa Indonesia saat menulis tugas sekolah. Hal ini membuat guru tersebut terdengar marah dengan wajah emosi, namun juga merasa khawatir karena bahasa kebangsaan Malaysia tersebut mulai tergeser oleh konten-konten asal Indonesia yang kini mulai dominan di berbagai platform media sosial, khususnya di Malaysia. Dia juga menyarankan murid-muridnya untuk mengurangi tontonan berbahasa Indonesia. Dalam unggahan videonya, Cikgu Geja juga meminta para orang tua untuk memantau tontonan anak-anaknya dan lebih banyak mengonsumsi konten berbahasa Melayu. Dari artikel ini dapat diambil bahwa ada terjadinya fenomena alamiah di era digital, di mana interaksi antar budaya dan bahasa menjadi tak terhindarkan. Kejadian ini menyorot tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya di Malaysia, dalam menjaga identitas bahasa nasional di tengah derasnya arus informasi dan hiburan global. Untuk rumusan masalah yang dapat kita ambil pada jurnal tersebut, yaitu pertama, bagaimana struktur artikel itu disusun, kemudian bagaimana unsur kebahasaan digunakan, lalu apa nilai keilmuan dan kebangsaan di dalamnya, dan apa kekuatan dan kelemahan artikel tersebut. Tujuan analisis dari hasil penelitian kami yaitu pertama, untuk mendeskripsikan struktur dan unsur kebahasaan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai keilmuan dan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen. Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Astri Nur Mawadah akan menjelaskan tentang analisis struktur artikel. Artikel ini berjudul Viral Guru Malaysia Kesal Siswa Kerjakan Tugas Pakai Bahasa Indonesia. Merupakan teks berita ilmiah populer yang membahas fenomena kebahasaan lintas negara antara Malaysia dan Indonesia.
Artikel ini memiliki 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, penulis menyoroti kasus guru Malaysia yang menegur siswanya karena menggunakan bahasa Indonesia dalam tugas sekolah. Bagian ini memperlihatkan konflik sosial linguistik antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, serta menegaskan bahwa bahasa merupakan cerminan identitas nasional. Bagian isi menjelaskan secara faktual bagaimana guru bernama Cikgu Geja mengkritik penggunaan kosakata Indonesia seperti rumah sakit dan teman. Fenomena ini disebabkan oleh pengaruh media sosial dan budaya populer Indonesia. Penulisan bersifat deduktif dan logis meskipun masih terbatas pada sudut pandang guru. Bagian penutup berisi refleksi dan ajakan moral agar masyarakat menghargai perbedaan bahasa serumpun serta bijak dalam pembinaan bahasa tanpa menimbulkan sentimen negatif. Secara kritis, artikel ini memiliki kelebihan pada alur yang sistematis, keterbacaan tinggi, dan relevansi isu kebahasaan. Namun kekurangannya terletak pada minimnya sudut pandang lain dan tidak adanya dasar teori ilmiah. Kesimpulan dari artikel ini disusun secara logis dan komunikatif, efektif meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa sebagai identitas budaya, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi ilmiah agar lebih akademis. Terima kasih. Analisis unsur kebahasaan. Yang pertama, ada diksi dan bahasa. Bahasa yang dipakai bersifat semi-formal memungkinkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami isi tulisan. Gaya bahasa yang digunakan tidak kaku, namun tetap menjaga objektivitas. Yang kedua, kohesi dan koherensi. Artikel mengandung kohesi leksikal dan gramatikal yang baik, menggunakan konjungsi seperti namun. Selain itu, meskipun demikian, memperlihatkan hubungan antar ide. Koherensi antar paragraf juga terjaga dengan baik dan setiap paragraf mendukung tema utama yaitu penghargaan terhadap bahasa nasional. Yang ketiga, kalimat dan struktur sintaksis. Kalimat bersifat deklaratif dan memiliki struktur SPOK yang jelas. Terdapat kalimat majemuk yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Contoh seperti ini. Guru tersebut menegur siswanya karena dianggap tidak menghormati penggunaan bahasa Melayu yang baik. Kalimat ini memperlihatkan hubungan logis antar tindakan yaitu menegur dan alasan yaitu penggunaan bahasa. Yang keempat, ada nada dan sikap bahasa. Nada yang digunakan netral, tidak menyerang, namun kritis terhadap sikap diskriminatif terhadap bahasa lain. Penulis berusaha menempatkan diri sebagai pengamat, bukan pihak yang terlibat emosional. Baik, untuk nilai keilmuan dan kebangsaan, yang pertama yaitu nilai keilmuan. Yang pertama, objektivitas dan rasionalitas. Pada artikel ini, penulis menyampaikan informasi secara objektif tanpa berpihak. Fakta-fakta yang disajikan apa adanya berdasarkan kejadian nyata pada video tersebut. Sikap ini menunjukkan penerapan prinsip ilmiah yang menekankan kejujuran dan ketepatan informasi. Yang kedua, sikap kritis dan analisis. Penulis menyoroti bagaimana media sosial dan budaya populer di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perilaku bahasa remaja di Malaysia. Yang ketiga, keterkaitan dengan ilmu bahasa dan sosial. Isi artikel ini mencerminkan hubungan antara bahasa dan identitas nasional. Ini menunjukkan pemahaman penulis terhadap konsep sosiolinguistik, yaitu bagaimana penggunaan bahasa dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Yang keempat, keteraturan dan logika penulisan. Struktur artikel ini disusun runtut mulai dari pengenalan masalah, pembahasan fenomena, hingga refleksi sosial. Pola penyajian ini menggambarkan penerapan metode berpikir ilmiah yang sistematis dan logis. Kemudian, nilai kebangsaan.
Yang pertama, cinta bahasa nasional. Penulis menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bagian penting dari identitas dan kebanggaan bangsa. Fenomena siswa Malaysia menggunakan bahasa Indonesia menjadi bukti bahwa bahasa ini memiliki pengaruh positif di tingkat regional. Yang kedua, toleransi antar bangsa serumpun. Artikel mengajak pembaca untuk melihat perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu secara positif, bukan sebagai bentuk persaingan, melainkan sebagai kekayaan budaya serumpun yang perlu dihormati. Yang ketiga, kesadaran identitas nasional. Melalui peristiwa artikel, penulis secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol jati diri dan kedaulatan bangsa. Yang keempat, semangat persatuan dan nasionalisme. Artikel menanamkan nilai bahwa mencintai bahasa sendiri berarti menjaga persatuan bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia secara benar dan bangga mencerminkan sikap nasional di tengah arus globalisasi. Saya Fadila Fajri. Di sini saya akan menjelaskan bagian evaluasi kekuatan dan kelemahan teks argumentasi serta bahasanya dari artikel yang kami analisis. Di sini kalau dilihat dari kekuatan artikel ini bersifat faktual, jelas dan relevan serta objektif. Penulisannya juga menyajikan peristiwa nyata yang memang sedang viral, yaitu tentang guru Malaysia yang menegur siswanya karena menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasanya juga mudah dipahami dan penyampaiannya cukup netral, jadi pembaca bisa menangkap pesan tanpa kesan memihak. Sedangkan dari sisi kelemahan, artikel ini masih kurang mendalam secara akademik. Argumennya lebih bersifat deskriptif dan belum banyak analisis teoritis yang mendukung. Artikel juga cenderung hanya menampilkan satu sudut pandang, yaitu dari pihak guru, tanpa adanya tanggapan dari siswa atau ahli bahasa lain. Selain itu juga belum ada data empiris seperti kutipan ahli atau hasil penelitian yang bisa memperkuat argumennya. Jadi secara keseluruhan, artikel ini kuat dari sisi isi, topik dan kejelasan bahasanya, tapi masih bisa ditingkatkan lagi dari segi kedalaman analisis dan kelengkapan data agar lebih kuat secara akademik. Terima kasih dari saya, bisa dilanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Jadi sekian video presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.